Oke, selamat pagi teman-teman. Oke, sebelum kuliah dimulai kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Cukup. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar dua hal. Yang pertama kita akan belajar bagaimana memotong gambar. Gambar yang dimaksud adalah gambar JPG ataupun PNG ya, formatnya JPG atau PNG. Itu kita potong yang nantinya bisa diaplikasikan di dalam sebuah karya desain. Bisa digunakan untuk sebagai ornamen poster, untuk ornamen flyer, mungkin juga untuk membuat baliho dan lain sebagainya. Nah, yang pertama kita akan buka Adobe Illustrator terlebih dahulu. Nah, bentar. Nah, ketika kita sudah membuka Adobe Illustrator seperti berikut, teman-teman, kemudian kita mengimpor gambar. Nah, cara mengimpornya masih ingat ya, kita pakai place ya. Kemarin kita pakai place. Caranya file new dulu, file new. Kita tentukan objek ya kerja kita. Kita pakai print, kemudian ukurannya kita pakai A4 saja karena flyer ya tujuan kita nanti. Nah, kemudian di sini portrait, kemudian create. Nah, kita tunggu sampai area kerja kita terbuka. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, teman-teman, kita bisa file, kemudian place. Kita nanti ada dua ya. Yang pertama nanti objek ya dengan garis pinggir saja, kemudian nanti yang kedua nanti ada bagian yang berlubang. Oke, kita yang paling mudah dulu. Jangan lupa ketika memperbesar ataupun memperkecil objek, dipencet tombol Shift. Nah, seperti ini, kemudian untuk memperbesar, kita bisa Ctrl A. Kemudian setelah itu, teman-teman, nah kita kunci dulu untuk gambarnya. Oke, gambarnya kita kunci. Caranya kunci gimana? Klik objek, kemudian lock, selection. Nah, nanti kalau sudah berhasil, ini tidak akan bisa digeser-geser. Nah, kemudian kita akan menggambar garis pinggir di sini, mengikuti pola dari gambar daun ini. Nah, kita menggunakan pen tool, kemudian di sini di setting, fill-nya kosong, kemudian stroke-nya bisa pakai warna hitam, merah, kuning, terserah Anda. Saya pakai warna hitam. Nah, kalau sudah, kita pakai pen tool. Kita gambar, teman-teman, ikuti pola garisnya. Jangan sampai background belakang ikut. Ya, pastikan area hijau saja yang dikasih garis.
Nah, ini kalau seperti ini teman-teman, kembalikan aja ke titik awal. Klik ke sini. Nanti akan hilang bengkoknya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, ya teman-teman sudah mengikuti garis, ya kita lihat ya seperti ini ya hasilnya ya. Nah, nanti kalau kurang bagus Anda bisa perbaiki dengan menggunakan ini teman-teman, direct selection tool. Nah kalau sudah untuk warna, untuk backgroundnya kita buka lognya, kita klik di sini, kemudian objek, unlock all. Nah kalau sudah kita tekan backgroundnya, kemudian pencet shift, kita klik garis yang kita buat tadi pakai pen tool. Kemudian klik kanan, dipilih make clipping mesh. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Jadi akan terpotong bagian yang Anda seleksi saja. Nah, seperti ini. Ya. Jadi Anda bisa juga menggunakan Ctrl A, kemudian make clipping mesh. Maksudnya seperti ini. Nah, ini nanti bisa aja Anda membuat karya yang lain. Contoh ya, kita akan coba satu lagi. Kita place lagi, coba kita pakai gambar model. Nanti saya download dari bahan ya. Ini kita place. Nah, seperti ini. Kita perbesar lagi. Kita Ctrl plus. Nah, kita akan potong ini teman-teman. Nah, yang membedakan ini dengan tadi yang kita buat ya, ini tak bikin lembaran baru aja. Oke. Nah, yang membedakan kalau ini tadi adalah garisnya sini semua. Di pinggir semua, tengah tidak ada celahnya ya teman-teman ya. Nah, kali ini kita ada celahnya di bagian tengah sini. Bagaimana caranya? Kita coba. Kita pakai Ctrl plus ya. Kemudian tombol huruf H untuk hand. Nah, kita seleksi pakai pen tool. Jadi ini nanti kerjanya 2 kali teman-teman. Kita bikin garis yang bagian pinggir, serta nanti kita bikin fill garis pada bagian dalam. Nanti masih bisa dirapikan. Yang ini masih ada beberapa bagian yang masih kena area bagian putih ya teman-teman ya. Nanti kita rapikan di akhir aja.
Jadi pakainya Ctrl plus, Ctrl min seperti itu ya teman-teman ya, untuk memperbesar objek gambar sehingga ketika Anda melakukan tracing itu hasilnya bisa maksimal. Ctrl min, Ctrl plus, kemudian kita pakai H seperti itu. H itu untuk menampilkan hand sehingga kita bisa menggeser-geser area kerja. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Kemudian kita bisa rapikan ya bagian-bagian yang masih kena bagian putihnya ya. Oke, kemudian kita bikin lagi gambar di bagian sini teman-teman. Nah, kemudian kita Ctrl plus, nah, atur ini. Oke, kalau sudah selesai, ini kan bagian backgroundnya tadi kan kita lock ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita seleksi bagian sini dulu. Tadi lupa warnanya tidak dikasih ya. Ini juga dikasih warna dulu. Oke, jadi bagian sini dengan bagian sini kita satukan dulu. Caranya klik shift, klik bagian garis ini dan garis ini. Kemudian Anda cari Pathfinder. Nah, caranya cari Pathfinder, window, kemudian dicari Pathfinder. Nah, seperti ini. Kemudian klik bagian ini, ada minus front. Jadi yang membedakan di sini ada proses minus front. Nah, ini kita klik dulu minus front. Nah, setelah itu, ini kan sekarang sudah jadi 2. Seleksinya ini menjadi 1. Nah, caranya kita buka ini, unlock all, kemudian kita klik bagian sini dan bagian shift bagian black background-nya. Kemudian baru klik make Pathfinder. Nah, hasilnya nanti seperti ini teman-teman. Background bagian belakangnya sudah hilang. Nah, ini tadi cukup sulit ya. Ini cukup sulit. Akan saya jelaskan sekali lagi. Kita pakai objek donat ya. Kita pakai objek donat coba ya. Kita new dulu ya. Oke, saya mau bikin lembar kerja baru. Nah, di sini. Ini mengulang ya, mengulang yang ini tadi. Kita pakai donat aja. Kita place. Tak cari dulu ya. Kemarin tak simpan di Nah, kita mau ambil ini gambar donat, teman-teman. Nah, pencet shift. Buang. Place, kemudian pilih donatnya. Kemudian pencet tombol shift, kita tarik ke sini. Nah, kita udah bikin menampilkan donat ya, gambar donat. Kemudian dari gambar donat ini, saya mau ngambil yang bagian ini. Nah, caranya kita kunci dulu biar tidak lari. Kalau Anda sudah terbiasa, nggak dikunci nggak masalah. Tapi kalau belum terbiasa, ini lebih baik dikunci. Objek, klik, objek, lock, selection. Kemudian sasaran kita ini, teman-teman.
Nah, kalau tadi saya mengajarkan Anda pakai apa? Pen tool, kali ini saya kombinasikan. Saya seleksinya menggunakan ini teman, ellipse tool. Nah, ini jangan lupa garis pinggirnya hitam, kemudian selection-nya ini kosong. Kalau nanti tidak ada garisnya, nanti tidak bisa untuk memotong teman-teman. Nah, udah ya. Kemudian kita bikin lingkaran. Nah, kemudian kita sesuaikan karena bentuk donatnya tidak proporsional, lingkaran yang proporsional, kita bisa geser-geser seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Yang penting background-nya tidak kena biru-birunya ya. Terus untuk yang di bagian tengah, ya, ini kita bikin karena bentuknya elipsnya ada sudutnya yang lancip, maka ini kita pakai pen tool saja. Nah, kita perbesar lagi lubangnya. Nah, klik sekali di sini, klik sekali di sini, kemudian kita tahan, kita tarik, kita bikin lengkungan. Nah, ini kan seperti ini ya, masih lengkung ya. Ini kita klik ulang di sini, biar netral lagi. Kemudian kita bikin sama di sini, kemudian kita tarik. Ya, kira-kira seperti ini teman-teman. Nanti kalau kurang bagus, kurang rapi, Anda bisa perbaiki. Nah, oke. Terus prosesnya adalah kita klik Pathfinder ya. Pathfinder, kemudian klik di sini, klik, kemudian klik bagian sini, kemudian minus front, klik. Nah, ini kalau berhasil, ini sebenarnya untuk menggabungkan ini teman-teman. Tadi kan pisah-pisah ya, bikinnya satu persatu. Kalau sudah minus front, sudah jadi satu ini. Nah, kalau sudah, kunci pada donatnya kita buka. Ya. Klik pada gambar, area gambar, kemudian objek, kemudian unlock all. Kalau sudah, kita klik gambarnya, kemudian pencet shift, kita seleksi garisnya. Klik. Ya, sini dan sini. Kemudian klik kanan, make clipping mesh. Nah, hasilnya ini donatnya. Nah, donatnya sudah terpisah dan ini siap dirangkai atau ditampilkan dimanapun. Nah, kita coba ya, kita gabungkan ya. Ini saya bring to front. Di sini juga. Nah, jadi nanti ketika kita rangkai itu bisa bebas. Jadi tidak ada garis pinggirnya. Contohnya seperti ini. Nah, mudah ya teman-teman ya. Jadi praktek kita yang pertama ini. Oke, kalau sudah kita bisa simpan ya. Nah, cukup gampang ya. Jadi untuk kegiatan memotong seperti ini, Anda hanya butuh latihan. Ya, butuh latihan.
Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu teman-teman sebelum kita melanjutkan untuk pembuatan flyer. Silahkan. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan atau sudah pada tidur semua ini. Tidak ada respon ini. Sepertinya belum ada pertanyaan, Pak. Paham ya berarti ya? Oke, kita lanjut untuk membuat flyer ya. Anda tentunya tahu flyer, jadi kalau Anda perhatikan, flyer itu adalah sebuah karya desain yang berupa selebaran, yang artinya mudah untuk diberikan kepada orang lain atau mudah mempromosikan sesuatu ya. Jadi flyer ini media promosi yang mirip dengan brosur. Dan ini sering di mall ataupun di tempat-tempat umum itu dibagi-bagikan ya. Nah, tapi flyer ini konsepnya lebih gampang atau desainnya lebih mudah, lebih ringan. Karena biasanya menampilkan foto produknya, kemudian menampilkan kalimat persuasifnya. Ya, ayo datang ke mall ini, diskon 50% untuk pembelian berapa. Nah, seperti itu biasanya. Nah, yang akan kita buat kali ini adalah flyer yang sangat sederhana. Akan saya share screen ya. Oke, jadi flyernya cukup sederhana teman-teman. Jadi nanti Anda bisa mengaplikasikan di berbagai macam flyer, bisa makanan, kemudian rental, salon, kemudian minuman, atau penjualan mobil, dan lain sebagainya. Nah, komposisinya di sini yang saya contohkan itu adalah desain yang sangat mudah. Nah, di sini nanti kan tugas Anda ketika Anda nanti sudah mencari bahan ya, bahan yang Anda dapatkan itu bisa hasil foto sendiri ataupun mengambil dari internet. Nah, di sini sebagai gambar utama adalah ini orang yang memakai pakaian batik atau baju batik. Nah, di sini flyernya adalah mempromosikan sebuah perusahaan atau toko ya yang namanya Batik Aluna dengan tagline baju batik masa kini. Nah, di sini ada logo, terus kemudian nama perusahaannya Batik Aluna, baju batik masa kini. Terus kemudian di sini adalah main image atau gambar utama, menampilkan peragawan ya, peragawan dan peragawati yang mengenakan baju batik ya. Kemudian di sini ada kata-kata persuasif, yaitu kata-kata yang menarik kepada calon konsumen. Nah, di sini tulisannya promo Ramadan, diskon sampai dengan 50%, hanya item tertentu, ya, pilihan item tertentu. Nah, di sini yang menjadi daya tarik selain gambar dari model itu adalah ini, diskon 50%. Dan ini biasanya orang langsung wah diskon 50%. Nah, padahal di sini ada keterangan yang lebih kecil teksnya. Hanya item-item yang terpilih. Ya. Jadi ini adalah kata-kata persuasif yang tujuannya adalah menarik pelanggan. Kemudian setelah
orang melihat modelnya, oh cakep-cakep bajunya, bagus-bagus, ada diskonnya lagi. Kemudian mereka akan berpikir ketika orang tertarik, oh di mana ya saya akan mencari barang tersebut atau baju tersebut. Oh ada informasinya di bawah. Ada pemesanan batiknya, ada melalui website, Instagram, Facebook, dan WA. Jadi seperti ini. Nah, flyer sekarang ini tidak hanya dibagikan dengan secara offline yang dicetak di kertas, tetapi juga diinformasikan atau disebar lewat media sosial ya. Makanya sekarang ada social media marketing. Nah, itu salah satunya adalah tugasnya adalah membuat rancangan-rancangan flyer untuk disebar atau dipromosikan. Nah, seperti ini. Oke, kita akan membuat ini teman-teman menggunakan Adobe Illustrator. Tentunya kalau Anda lihat di sini foto-foto artisnya itu background-nya bersih. Tentunya berarti di sini nanti gambarnya adalah gambar dengan background transparan atau biasanya disimpan dalam format PNG ya. Nah, gimana kalau nanti fotonya masih ada background-nya, maka tugas Anda adalah memotong background-nya. Bagaimana cara memotong background-nya? Tadi sudah saya jelaskan. Nah, kalau pakai remove background instan bisa saja. Anda bisa menggunakan remove BG online itu ya, aplikasi website untuk remove background. Silahkan aja. Kalau tampilannya tidak digunakan untuk cetak, hanya ditampilkan di internet, itu masih oke, remove background itu. Tetapi kalau nanti desain-desain ini ya untuk dicetak, remove background nanti hasilnya kurang maksimal ya, karena kurang bagus ya, karena ketika di-download resolusi rendah. Sekarang banyak sekali untuk menghilangkan background, ada di Canva itu, kalau Anda pakai Canva Premium bisa untuk membuang background-nya. Bahkan sekarang yang di Adobe Photoshop CC 2022 dan 2020 itu juga ada aplikasi semacam itu. Jadi tidak perlu menseleksi menggunakan lasso tool atau magic wand tool, tapi tinggal satu klik hilang, itu ada. Tapi yang saya ajarkan tadi ya teman-teman adalah menggunakan Adobe Illustrator. Oke, kita akan coba. Ini saya akan download dulu untuk filenya. Oke, saya simpan dulu teman-teman. Oke, saya akan share screen all saja ya. Oke, bahannya sudah ada di sini teman-teman. Nah ini. Terus bahan-bahan yang saya sediakan nanti Anda bisa gunakan untuk latihan ya. Nah ini sudah bersih ya backgroundnya. Tapi kok saya kehilangan satu gambar ya. Coba saya cek dulu. Gambarnya hilang satu. Bentar saya carikan. Jadi tadi baru ada satu gambar cowok, yang ceweknya dua ya.
Jadi ketika Anda membuat sebuah flyer ataupun poster dan lain sebagainya, yang perlu Anda pastikan adalah Anda sudah menyiapkan file yang digunakan untuk pembuatan karya tersebut. Jadi aset-aset itu sangat penting disiapkan terlebih dahulu sebelum Anda mulai bekerja. Oke, sudah ketemu. Saya pindah dulu. Oke, teman-teman, langsung ya. Saya share screen. Oke, untuk yang ini kita close dulu. Kita file new, kemudian kita namakan flyer batik Aluna. Kemudian kita pakai sentimeter aja yang familiar. Kemudian ukuran kertasnya kita pakai A4 saja. Create. Oke, yang pertama kita bikin layer dulu ya, teman-teman ya, masih ingat layer. Nah, layernya kita kasih nama di sini background dulu, BG. Nah, untuk backgroundnya saya akan bikin rectangle ya. Rectangle itu kotak. Kita bikin kotak seukuran dengan area kerja. Nah, kemudian kita kasih warna. Mungkin mengikuti tadi ya, teman-teman. Kalau warnanya Anda kurang cocok, bisa cari warna yang lain ya. Warnanya masih kurang cocok. Saya mau pakai ini. Oke, ini untuk background ya. Kita kunci dulu, teman-teman. Kemudian new layer lagi. Di sini kita namakan layernya adalah model dan logo. Nah, oke, kita bekerja ke model ya. File, kemudian impor. Please ya, teman-teman. Kita cari tempat penyimpanan kita. Nah, kita masukkan dulu logonya. Atau kita masukkan ini dulu ya. Sebagai panduan kita ya. Oke. Nah, kita place lagi. Kemudian kita masukkan logo. Masukkan di sini. Tekan shift ya, teman-teman ya. Tulis di sini pakai teks ya. Anda jangan terlalu mepet ke sini ya, teman-teman ya. Biasanya nanti kena bleed ya, area potong. Kemudian tambahkan teks lagi, baju batik masa kini. Nah, ini kita kasih
ukurannya ya teman-teman ya. Kemudian fontnya kita juga atur. Kita cari yang seperti ini. Kita kontrol plus. Ada kesalahan. Hanya ini besar. Kita revisi. Kemudian kita atur ulang teman-teman. Nah, fontnya nanti silahkan ya, Anda cari sendiri, cari yang menurut Anda cocok yang mana. Biasanya seperti yang saya terangkan dahulu, feminin dan maskulin ya. Biasanya ini melambangkan maskulin biasanya ya. Kemudian di sini feminin. Kenapa? Kalau ini nanti maskulin semua, nanti visualnya kurang menarik. Nah, mungkin cukup seperti ini. Kemudian kita memasukkan modelnya. File, kemudian place. Kita pakai dua ini dulu. Enggak mau. Harus satu per satu. Oh, bisa ya. Oh, bisa. Oke, teman-teman. Jadi ini nanti kalau kita lihat ya, ini untuk artisnya ini kan kakinya tidak full terlihat ya teman-teman ya. Jadi nanti pinter-pinternya kita untuk menutupi bagian kaki ini. Ya. Selanjutnya kita impor lagi. Yang ini ya. Nah, ini fungsinya untuk menutupi kaki dari modelnya ya. Terus ini juga kita perbesar, jangan lupa klik tombol shift. Kurang besar ya. Nah, ini ya, ini saya rasa kurang bagus ya, karena ini nyerongnya ke sini. Ini saya ingin ada seperti kesan diagonal, maka ini kita balik wajahnya atau tubuhnya. Nah, untuk membaliknya, Anda bisa lakukan secara manual ya. Ini flipnya saya nggak nemu. Kalau di Photoshop ada flip. Ya, nanti kita cari. Manualnya tekan shift ya teman-teman ya. Sorry. Saya ulang. Langsung aja di flip manual seperti ini teman-teman. Nah. Yang besar. Nah, mungkin seperti ini teman-teman. Nah,
seperti ini, kemudian kita tambahkan teksnya. Tapi ini saya kunci dulu, kemudian saya bikin lagi satu teks. Nah, di sini ada kalimat persuasifnya, teman-teman. Oke. Nah, kita bikin kotak dulu di sini, teman-teman. Kita kasih warna coklat. Kemudian Anda bisa tarik ini ke bawah. Jadi tidak perlu arrange to front, to back ya, langsung aja ditarik. Nah, kemudian di sini kita tambahkan tulisannya. Promo Ramadan. Kemudian diskon up to. Nah, tinggal diubah fontnya. Mungkin Arial aja ya. Kemudian kita bold. Masukkan ke sini. Diskon up to-nya dibikin biasa aja ya. Regular. Coba kita kasih warna putih. Fill-nya juga putih. Ini kalau kurang besar tarik aja teman-teman. Kemudian 50%-nya ini cukup besar angkanya. Nah, ini sebagai kalimat yang menarik perhatian dari konsumen. Nah, kalau kurang besar ini tarik aja, shift, tarik. Nah, mantap segini. Kemudian tinggal tambahkan selected. Fontnya diubah Arial biasa, reguler, kemudian kecil aja. Warna diubah. Oke. Seperti ini teman-teman ya. Sudah hampir jadi. Kemudian tinggal menambahkan ini, pemesanan batik. Nah, di sini nanti ada tulisan websitenya. Nah, IG, FB, kemudian WA ini bisa, kalau Anda tidak menulis, Anda bisa juga memasukkan icon-icon ya. Nanti icon di internet banyak sekali. Tapi hari ini, untuk kali ini akan saya tulis aja, lebih cepat.
0813002240. Terus ini nanti tinggal diatur ya. Oh, kemudian tinggal kita kecilkan sedikit. Oke, untuk flyer sudah selesai teman-teman. Nanti tinggal Anda menyimpan ya. Ini kita delete sebagai contoh. Tapi kuncinya kita buka dulu. Nah, kalau sudah kita bisa simpan. Dan kita lihat dulu proporsinya apakah sudah baik. Saya kira ini kurang besar dikit ya teman-teman ya. Untuk di bagian shift. Nah, nanti untuk biar rapi ya biasanya kita view kemudian pilih rule ya. Show rule kemudian ini rule-nya kok yang kanan enggak. Ini ruler sampingnya enggak muncul. Oh, sembunyi teman-teman. Ini saya hanya ingin menyejajarkan ini teman-teman. Tapi ini bukan apa? Bukan patokan, tapi hanya untuk supaya desainnya ini simetris. Karena saya lebih suka desain yang simetris. Nah, seperti ini. Jadi agak kelebihan dikit, kita kecilkan. Oke, teman-teman, ini hasil dari pembuatan flyer kita. Sangat sederhana. Jadi nanti untuk tugas, Anda silahkan memikirkan konsep ya. Anda boleh bikin apa aja ya, boleh mobil, penjualan mobil, ataupun menjual rumah, real estate, atau persewaan, atau salon pria wanita, atau potong rambut, atau yang lainnya, atau jual makanan minuman bebas ya. Yang dipikirkan mulai dari sini, ingat-ingat ada logo perusahaan, tagline, kemudian gambar utama, kemudian ada kata-kata persuasif, kemudian yang terakhir adalah di mana Anda bisa mendapatkan. Jadi ketika orang tertarik, di mana sih untuk mendapatkan produk tersebut. Seperti itu ya. Oke teman-teman, silahkan saya buka pertanyaan. Kalau ada sesuatu yang belum paham, silahkan tanya. Ini saya save as dulu, formatnya PDF. Nanti Anda boleh menyimpan dalam format PDF, ataupun JPG, ataupun PNG. Saran saya ya JPG atau PDF itu aman. Ketika dikirim lewat email, itu relatif filenya kecil, tidak memberatkan. Oke, ini sambil nunggu proses penyimpan PDF, saya tampilkan ya hasilnya.
Dan Anda juga harus memikirkan warna yang digunakan untuk background-nya. Kemarin Anda sudah belajar color mode, silahkan dimanfaatkan supaya desain yang Anda hasilkan itu gambarnya benar-benar menarik. Kita tampilkan hasilnya dalam format PDF. Nah, ini teman-teman hasil kerjaan kita tadi, formatnya adalah PDF. Seperti ini. Jadi flyer ringan ya, konsepnya ringan, isinya ringan, tapi informasinya bisa mengena kepada calon konsumen. Oke, itu untuk materi saya hari ini. Bila ada pertanyaan dan lain sebagainya, Anda bisa langsung tanya hari ini lewat chat ataupun langsung bicara dengan saya, ataupun bila nanti Anda ada kesulitan, silahkan Anda bisa chat saya ya lewat grup Telegram yang sudah dibuat. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri kuliah pada pagi hari ini. Selamat berkarya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Nanti video perkuliahan akan saya share. Baik, Pak.